tim penolong masih terus mencari korban yang dilaporkan hilang. Dan di sisi lain, proses evakuasi warga terdampak banjir bandang juga sudah dilakukan pada Senin tanggal 13 Mei. Ratusan warga yang terdampak banjir bandang lahar di 3 daerah di Sumatera Barat telah evakuasi ke sejumlah posko pengungsian, ungkap Badan Penanggulangan Bencana (BNPB). Banjir terjadi di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang. Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Kota Padang, Sumatera Barat, melaporkan korban meninggal dunia akibat banjir lahar dingin Gunung Merapi maupun banjir bandang di 3 wilayah di provinsi itu mencapai 47 orang per Senin tanggal 13 Mei pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Rinciannya, 20 orang korban meninggal dunia dari Kabupaten Agam, 23 orang di Kabupaten Tanah Datar, 2 orang di Kabupaten Padang Pariaman, dan 2 korban asal Kota Padang Panjang. Dari jumlah itu, Basarnas melaporkan korban yang sudah berhasil teridentifikasi berjumlah 44 orang. Sampai saat ini tim pencarian masih mencari keberadaan warga yang dilaporkan hilang, kata Kepala SAR Kota Padang, Abdul Malik. Abdul menjelaskan pencarian korban hilang yang diduga terseret arus banjir bandang tersebut dilakukan dari Kota Padang Panjang hingga aliran Sungai Batang Anai. Berapa rumah yang diterjang banjir? Adapun banjir bandang ini mengakibatkan 193 rumah warga di Kabupaten Agam mengalami kerusakan. Sementara itu, di Tanah Datar, dilaporkan ada 84 rumah yang rusak ringan hingga berat. Kerusakan juga terjadi di sejumlah sarana prasarana, yakni jembatan hingga rumah ibadah. Kondisi lalu lintas dari Kabupaten Tanah Datar menuju Padang dan Solok juga dilaporkan lumpuh total. Tim Basarnas, TNI, Polri dan unsur terkait lainnya masih terus berupaya melakukan penanganan darurat, pendataan serta pertolongan untuk warga terdampak, kata Abdul. Kerusakan lingkungan. Sebelumnya, aktivis lingkungan menilai bencana terjadi karena kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan pembangunan yang serampangan. Untuk Kabupaten Agam, hujan deras bahkan disebut menyebabkan air sungai yang berhulu di Gunung Merapi meluap, sehingga tercipta aliran di jalur baru, yang membawa batu-batu besar dari gunung berapi paling aktif di Sumatera itu ke permukiman di sekitarnya. Karena saking derasnya hujan, dia membuat jalur tersendiri, kata Budi Perwira Negara, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Agam. Banjir ini diikuti dengan material batu besar dari Gunung Merapi. Selain korban jiwa, ada pula 16 korban luka dari Kecamatan Canduang, Kecamatan Sungai Pua, dan Kecamatan Empat Koto di Kabupaten Agam, kata Budi. Sedikitnya 110 rumah warga dan tempat usaha serta 1 sekolah di 3 kecamatan itu tergenang air, sementara 3 rumah disebut terbawa arus. Budi bilang bencana ini adalah yang paling parah, yang pernah terjadi di Kabupaten Agam dalam 150 tahun. Kabupaten Agam pun telah resmi berstatus tanggap darurat untuk periode 12-25 Mei. Hujan lebat juga memicu tanah longsor di Desa Malalak Timur, Kabupaten Agam, sehingga akses jalan yang menghubungkan Padang dan Bukit Tinggi terputus. Menurut Budi, longsoran tanah sempat menutup jalan itu dengan panjang 12 meter dan ketinggian 3-4 meter. Sementara itu, banjir melanda 5 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Ekskoto, Kecamatan Batipu, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Lima Kaum, dan Kecamatan Sungai Tarap. Ada setidaknya 25 keluarga, 24 rumah, dan 12 jembatan yang terdampak, berdasarkan data terakhir BPBD Kabupaten Tanah Datar. Ermon Reflin, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Datar, mengatakan banjir yang terjadi di wilayahnya merupakan kombinasi banjir lahar dingin Gunung Merapi dan banjir bandang akibat naiknya debit air sungai. Kalau dilihat sungainya, ada beberapa yang banjir lahar dingin, ada yang tidak, kata Ermon. Yang bukan banjir lahar dingin itu ada yang di Rambatan, terus ada yang di Pandai Sikek. Itu karena debit air sungai tinggi. Karena hulu sungainya bukan di Gunung Merapi itu kalau Pandai Sikek. Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mengatakan banjir telah meninggalkan endapan lumpur setinggi betis orang dewasa. Karena itu, selain upaya pencarian dan pertolongan, tim gabungan pada hari ini juga berupaya melakukan pembersihan ruas jalan Batu Sangkar Padang Panjang yang terdampak endapan lumpur, kata Abdul pada Minggu, tanggal 12 Mei. Di sisi lain,
banjir melanda Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur di Kota Padang Panjang. 2 rumah di pinggir Sungai Sangkua disebut hanyut, sementara 3 orang sempat hilang, terbawa arus di Kota Padang Panjang. 1 dari 3 orang itu telah berhasil ditemukan dan diselamatkan. Berliana Reskika, warga Jorong Galuang di Nagari Sungai Pua, Kabupaten Agam, mendadak dibangunkan ibunya pada Sabtu malam tanggal 11 Mei. Ada galodo, ujar ibunya, menyebut kata di bahasa Minang untuk banjir bandang. Hujan yang turun sejak maghrib ternyata telah memicu banjir yang menggenangi rumah-rumah di Jorong Galuang. Rumah Nana, sapaan akrab Berliana, terletak di daerah yang cukup tinggi, sehingga terhindar dari banjir. Namun, warga yang tinggal di daerah bawah langsung terdampak. Warga yang rumahnya bertingkat, mereka mengungsi ke lantai 2. Lainnya berusaha lari ke daerah tinggi. Namun, sebagian dari mereka hanyut terbawa banjir. Selewat tengah malam, Nana memutuskan keluar rumah. Sehari-hari, ia adalah staf pelayanan kesehatan di Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Bukit Tinggi. Karena itu, ia tergerak untuk menyambangi warga di daerah bawah dan bantu-bantu. Awalnya pas mau datang takut juga kan airnya segede apa, kata Nana, 23 tahun. Tapi karena nagari sendiri kan, wilayah sendiri, ya sudahlah inisiatif saja turun. Ternyata setibanya di sana, banjir telah surut. Nana lantas berkoordinasi dengan petugas setempat. Tak lama, ada kenalan melihatnya dan segera berteriak, "Nana, tolong, ada 2 perempuan berusia 20-an tahun yang terluka karena banjir." Mereka digendong masuk ambulans, dan Nana pun mengikuti. Ambulans membawa mereka ke RSUD Dr. Ahmad Mohtar RSAM Bukit Tinggi. Sepanjang perjalanan, Nana mencoba membersihkan luka 2 perempuan itu dan memberikan pertolongan pertama. Ada luka lecet, terus ada kupingnya robek, kata Nana. Sekembalinya dari RS, Nana terus membantu memberikan pertolongan pertama pada warga sekitar hingga kira-kira pukul 4 pagi. Setelahnya, ia kembali ke rumah dan beristirahat. Pukul 7.30 pagi, ia kembali ke lokasi. Setelah berkoordinasi dengan tim SAR, ia membantu membuka posko bencana. Sejumlah warga yang telah dipulangkan dari RS karena lukanya tak parah lantas lanjut dirawat di posko itu. Nana lalu seharian merawat warga di sana sembari mendengarkan kisah-kisah mereka. Ada yang nangis-nangis, histeris, karena kan keluarga masih ada yang belum ketemu. Ada juga yang sudah ketahuan sudah meninggal dunia, kata Nana. Hingga Minggu sore, tanggal 12 Mei tahun 10 warga Jorong Galuang tercatat meninggal dunia karena bencana ini. Wengki Purwanto, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, Sumatera Barat, mengatakan apa yang terjadi hari ini di Sumatera Barat merupakan bencana ekologis yang terjadi karena salah sistem pengurusan alam. Banjir bandang dan lahar terus berulang dan makin tinggi intensitasnya karena eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan serta pembangunan yang tidak berbasis mitigasi bencana, kata Wengki. Contohnya adalah pembalakan dan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di dalam dan sekitar Taman Nasional Kerinci Seblat TNKS, serta penambangan emas di kawasan penyangga TNKS. Ini terjadi terus dari tahun ke tahun, kata Wengki. Akibatnya, setiap tahun bencana berulang. Bahkan dalam 1 tahun itu makin sering, makin dekat jarak antara bencana yang satu dan bencana berikutnya. Berdasarkan pemantauan dan analisis citra satelit pada periode Agustus-Oktober tahun 2023, WALHI Sumatera Barat menemukan indikasi pembukaan lahan untuk penebangan liar seluas 50 hektare di Nagari Padang Air Dingin, Kabupaten Solok Selatan, dan seluas 16 hektare di Nagari Sindang Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan. Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Barat, Yozar Wardi, pun sempat mengakui adanya penebangan liar di 2 kabupaten itu. Sepanjang 2023, ia bilang pihaknya telah menindak beberapa pelaku penebangan liar itu hingga ke meja hijau. Ketika mereka tidak mau dilarang ya kami melakukan penegakan hukum, kata Yozar Wardi. Di sisi lain, hasil studi Auriga Nusantara bersama sejumlah LSM lingkungan seperti WALHI dan Greenpeace menunjukkan tutupan sawit dalam kawasan hutan di bentang alam Seblat meningkat dari 2.657 hektare menjadi 9.884 hektare pada periode tahun 2000 sampai tahun 2020. Bentang alam Seblat merupakan gabungan dari beberapa kawasan hutan, termasuk TNKS, Taman Wisata Alam Seblat, Hutan Produksi Terbatas Air Ipu I, Air Ipu II,
dan Lebong Kandis, serta hutan produksi tetap air Rami dan air Teramang. Selain itu, Wengki dari Walhi juga menyoroti pembangunan ilegal di Lembah Anai di Kabupaten Tanah Datar. Selama ini, Lembah Anai menjadi lokasi wisata yang ramai dikunjungi warga. Ada kafe, pemandian, dan masjid besar di sana. Hotel pun rencananya akan dibangun. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bahkan sempat berencana membangun plaza di kawasan Lembah Anai. Itu semua terjadi meski Lembah Anai merupakan kawasan hutan lindung dan cagar alam. Daerah itu pun sesungguhnya rentan bencana, entah banjir atau longsor, kata Wengki. Banjir besar yang terjadi pada Sabtu, 12/5, lantas menyapu kafe dan pemandian di sana. Akhirnya, hanya masjid yang masih bertahan. Dewan Sumber Daya Air sudah kasih rekomendasi di awal tahun 2023, bahwa kawasan itu mesti ditertibkan. Enggak mungkin di situ ada aktivitas-aktivitas yang mengumpulkan banyak orang, karena sama saja kita seperti membuat kuburan massal, kata Wengki. Nah, di 2024 betul-betul hanyut semua kan. Rentannya kondisi lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam dan pembangunan yang serampangan, ditambah aktivitas Gunung Merapi, akhirnya berujung pada akumulasi krisis, kata Wengki. Krisis ini terus terakumulasi dari tahun ke tahun, menumpuk. Ya wajar kalau intensitas hujan ekstrim seperti hari-hari ini, akhirnya kita memanen bencana, ujar Wengki. Karena krisis lingkungan ini sudah menumpuk dan enggak pernah diselesaikan akarnya, maka enggak bisa lagi dihindari. Pasti dia akan menghampiri dan kita harus siap menghadapinya, sambil memang membangun upaya-upaya untuk pemulihannya.